Kawan-kawan, kita sekarang ngobrol sama teman-teman mahasiswa di kota Yogyakarta. Ini sudah ada namanya siapa? Juan ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY ya. Yoi. Di Jogja kan tidak ada pilkada, Betul. ya kan? Terkadang apakah diskursus terkait pemahaman politik ini, pembahasan politik ini sampai ke ranah teman-teman mahasiswa di Yogyakarta bahwa kok bisa gitu di balik sistem demokrasi ada sebuah sistem monarki di mana sultan itu akan ex officio atau otomatis menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Pendapat kawan-kawan mahasiswa di Yogyakarta itu seperti apa? Menentang kah? Atau nerimo gitu? Kalau dari saya sendiri, kita kawan-kawan saya pernah berdiskusi di warung kopi gitu sama teman-teman keluar organisasi saya menanyakan kenapa Jogja ini memiliki sistem yang seperti itu. Apakah kalian masih setuju? Apakah itu sebenarnya tetap harus dilaksanakan atau tidak? Dan jawaban mereka dari kaum muda atau kaum Z itu sebenarnya mereka pun bingung bagaimana dalam arti ini. Kita anggap ada contoh kayak di Inggris. Ratu Inggris itu hanya sebagai sebuah lambang atau sebuah simbolik. Tapi dia ada namanya Perdana Menteri. Nah, yang kita tanyakan kenapa di Jogja ini tidak seperti itu dilakukannya. Maksudnya dalam artian raja itu hanya sebagai simbol saja dan nanti tetap ada gubernur yang dipilih oleh masyarakat. Nah, kalau dari saya sendiri itu sangat yang disebut sangat pengennya tuh adanya pemilihan gubernur karena kita tahu sendiri gubernur ini sudah berapa tahun ya, dari tahun 1980-an setelah gubernur Hamengkubuwono ke-9 itu wafat itu menjabat menjadi gubernur yang Hamengkubuwono ke-10 ini tuh menurut saya sangat dikit dirasakan 30 tahunan berarti ya dari 80-an kan? Iya, sangat dikit dirasakan oleh masyarakat terutama mahasiswa. Karena maksudnya gimana? Sangat dikit dirasakan dampaknya. Ya, dampaknya. Oke. Karena semua itu gimana ya? Gubernur itu hanya memprioritaskan kepada kayak contoh aja keraton, contoh aja kebudayaan. Nah, kalau gubernur kita contoh aja kayak Ridwan Kamil, Ganjar, mereka benar langsung turun kepada masyarakat. Yang dimana mereka tuh benar-benar mengayomi masyarakat, mereka bisa bikin nih kayak program kerja seperti ini. Tapi kalau misalnya yang saya rasakan gubernur pada sekarang ini kurang seperti itu. Jadi dia lebih mementingkan urusan di dalam lingkup yang dia inginkan, tapi banyak lingkup-lingkup yang lain, banyak aspek-aspek yang lain yang kurang diperhatikan kayak gitu. Dan kayak waktu contoh diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena faktor kepemimpinan yang tidak selesai dalam artian tidak layak ya atau memang polanya atau culture-nya itu selalu begitu setiap tahunnya? Setiap tahun selalu begitu. Jadi kamu anggap bahwa kepemimpinan Gubernur DI Yogyakarta itu tidak berkembang gitu maksudnya? Bukannya tidak berkembang, tapi ya hanya nge-stuck di situ-situ aja, yang hanya diurusin hanya situ-situ. Kayak contohnya Danais itu tuh hanya, apa tuh Danais? Danais itu dana keistimewaan yang dimana itu diberikan kepada dari pusat berarti ya? Dari pusat turun ke daerah-daerah istimewa, yang dimana itu untuk mencakupi untuk menaikkan daerah itu melalui Danais itu. Nah, tapi yang aku lihat di sini Danais itu kurang tersalurkan dengan baik dan hanya disalurkan contoh aja penyerapannya nggak maksimal ya, berarti ya. Kayak contoh aja hanya revitalisasi bangunan-bangunan yang lama, setelah itu hanya mengurusi daerah-daerah yang di keraton. Coba kalau kita lihat di sini banyak masyarakat miskin itu yang masih kekurangan secara makanan, secara mereka kesusahan secara untuk pembayaran sekolah. Padahal dia adalah masyarakat Jogja sendiri yang lahir dan bekerja di kota Yogyakarta maupun di daerah istimewa Yogyakarta itu. Oke. Berarti punya harapan suatu saat Jogja akan menjadi kota yang benar-benar demokratis? Kalau punya harapan, sangat punya harapan besar. Pemimpinnya dipilih melalui pemilihan? Betul. Umum? Bisa. Betul. Oke. Tapi kenapa gejolak itu tidak ada? Kalau misalkan
masyarakat menilai bahwa kepemimpinan gubernur yang notabene adalah sultan Ya. itu tidak benar atau tidak baik gitu. Kembali lagi kepada kultur orang-orang Jogja. Jadi kultur orang Jogja, apalagi orang-orang yang mungkin di atas Gen Z yang sudah lahir itu, dia benar-benar menghormati keputusan yang dicetuskan oleh gubernurnya atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini. Jadi benar sangat menghormati, sangat bahasa Jawanya itu ngajeni itu benar-benar sopan gitu, maksudnya kayak ngiyain apapun yang diberikan oleh sultan kayak gitu. Jadi sebenarnya kultur itu tuh yang pengen aku rubah, gimana caranya kita bukan Mabuk gitu, bukan mabuk masalah mabuk kecintaan terhadap seperti itu. individu sultan itu Ya, maksudnya. seseorang tokoh sultan itu benar-benar sangat difigurkan sekali gitu. Jadi kalau misalkan kemudian mau terjadi yang namanya pergeseran dari A ke B, Ya. dari tadinya ex officio, otomatis gubernur adalah Sri Sultan, Ya. kan pada akhirnya yang melakukan gerakan-gerakan itu adalah masyarakat. Betul. Kalau misalkan masyarakat yang nerimo katakanlah, Ya. bagaimana kemudian bisa tercipta pergeseran itu gitu. Nah, kita dari mahasiswa itu, aku pun sedang membuat sebuah perkumpulan yang dimana kita bukan menentang, tapi kita menginginkan kita mengadakan audiens kepada para DPR itu, dalam artian kita ingin berbincang DPRD provinsi berarti? Iya, DPRD provinsi berbincang-bincang mengenai kenapa kok ini tetap dipertahankan ya gitu. Maksudnya ini tuh kita kan negara demokrasi yang dimana pemilihan itu kan kepada rakyat tadi yang disampaikan Mas kan. Nah, kita tuh ingin kalau di tempat lain ya. Iya, kalau di tempat lain. Di tempat lain ya. Nah, yang kita inginkan itu seperti itu. Nah, kita pengen yang namanya audiens kepada anggota DPR provinsi terutama. Sudah terjadi? Itu pun belum terjadi karena sama lagi ketika kita ingin mengaudiens pasti tetap ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di kelompoknya itu. Nah, kita tuh nggak mau yang namanya ketika kita ingin audiens atau ingin menyuarakan itu, nah tidak ingin ditunggangi. Oke, jadi teman-teman ini kajian dan diskursusnya kita dibuka oleh Mas Juan karena benar-benar adalah murni kegelisahan ya. Bukan ini adalah sebuah cara yang tidak benar, tidak sehat untuk memprovokasi, bukan itu. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin bermanfaat khususnya bagi kawan-kawan yang kuliah di FISIP, begitu ya? Betul. Ya, karena kita klarifikasi dulu nanti takutnya panas benar, kan, benar, setuju. Karena agak sensitif, ya kan? Jangan sampai kita terjebak pada itu. Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan lah yang akan dilakukan teman-teman mahasiswa itu berjalan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau memang toh sudah seperti itu dan ini kan sudah berpuluh-puluh tahun dan sudah berjalan sejak Indonesia merdeka bahkan kan. Betul. Kalau memang sudah seperti itu ya teman-teman mahasiswa di Yogyakarta silakan. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Juan. Siap. Ya, ini ada kopi susu gula aren ini dan ada green tea. Green tea latte. Matcha latte. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.